Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan mereview atau melihat-lihat aplikasi yang sebetulnya sudah lama ini, aplikasi berbagi teman-teman, atau WPP berbagi ya. Jadi aplikasi ini sama seperti aplikasi sebelumnya ya. Bahkan ada WPP Group atau yang sebelumnya yang sudah scam itu aplikasi Senda Media ya. Ini mirip tampilannya dan pengerjaan tugasnya juga mirip ya. Dan di sini tugasnya di WPP berbagi atau di aplikasi berbagi ini kita cuma like, share ya, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, ya seperti itulah teman-teman ya. Lalu kita ngasih bukti bahwa kita sudah follow misal ya di TikTok, atau sudah like video di TikTok misal seperti itu. Lalu screenshotnya dikasihkan ke sini, diupload ya ke aplikasi ini. Jadi seperti itu tugasnya teman-teman ya. Memang cukup mudah sih. Tapi di sini kita lihat dulu ya teman-teman. Di sini ada berbagai apa ya ini, VIP untuk deposit teman-teman. Jadi aplikasi ini ya harus deposit mungkin teman-teman, meskipun di sini ada staff trainee ya, dan ini gratis teman-teman. Jadi saya akan review dulu level-level VIP-nya ya. Di sini ada staff trainee ya. Setiap pesanan kita mendapatkan 3.600. Tugas setiap hari 3 kali. Oke, di sini saya akan gabung ya. Di sini membayar RP0, teman-teman. Oke. RP0-nya gimana nih ya? RP0 level VIP yang diisi ulang salah. Oke, berarti sudah ya. Berarti saya di sini sudah staff trainee ya di sini. Dan di sini gabung. Oke, kita cek lakukan tugasnya, misal di TikTok ya. Trainee itu ada. Oh, ada. Oh, ambil, berarti pas masuk itu kita langsung di level trainee ya. 3 kali tugas seperti ini teman-teman ya. Dan kita lihat di tugasnya, nah ini 3 ya. Kita nanti sama seperti Senda Media ya. Kalau dulu Senda Media kita cukup follow dan melike video di TikTok, lalu mengirim bukti bahwa kita sudah mengerjakan tugas tersebut ya. Di sini seperti ini teman-teman ya. Nah, upload gambar kan. Jadi di sini terus ada karyawan penuh waktu. Setiap pesanan, setiap melakukan tugas mungkin teman-teman ya, kita mendapatkan 4.800. Tugas setiap hari 6 kali ya. Nah, di sini untuk gabung kita disuruh deposit 600.000 untuk menjadi karyawan penuh waktu. Oke, terus ada level pengawas ya. Setiap pesanan 7.200. Jadi setiap kali melakukan tugas itu kita diganjar katanya ya 7.200. Tugasnya 8 kali sekali. Gabungnya butuh deposit 1.200.000 teman-teman ya. Terus ada lagi di level pengelola ya. Di sini setiap pesanan atau setiap kali kita melakukan tugas kita dikasih 12.000, dan tugas setiap harinya itu 12 kali teman-teman. Dan untuk gabungnya kita harus deposit 3 juta teman-teman. Ini ya. Terus ada lagi direktur. Setiap melakukan tugas kita dibayar 28.800. Tugas hariannya itu 15 kali. Dan depositnya itu 9 juta teman-teman. Terus nah ini yang paling tinggi,
Big Boss mungkin ya. Bos itu setiap melakukan tugas itu 28.000 tugas setiap hari 18 kali teman-teman. Dan untuk depositnya itu 18 juta. Dan ini teman-teman ya, level-level pendapatannya ya. Jadi setelah seperti yang sudah saya katakan tadi ya, ada 1 2 3 4 5 6 level ya. Yang pertama staff trainee, kedua karyawan penuh waktu, ketiga pengawas, keempat pengelola, kelima direktur, dan paling tinggi bos. Nah, di sini komisi tunggal itu 3.600 untuk yang gratisan, yang trainee ya. Keuntungan harian 10.800. Dan di sini keuntungan bulanan tidak ada ya, tahunan apalagi. Dan yang 600.000 itu ya keuntungan bulanannya 864.000. Keuntungan tahunan 10.512.000. Wow. Ini berapa persen ya keuntungannya? Saya juga nggak paham nih teman-teman. Apa memang ada bisnis seperti ini ya? Tapi ya terserah teman-teman ya. Di sini saya cuma mau mereviewnya. Dan di sini saya mereviewnya itu bukan membayar atau tidak membayarnya dulu teman-teman ya. Di sini saya mereviewnya untuk keamanan, terus sistem dan skemanya teman-teman. Dan di sini ya rekomendasi penghasilan top up pertama. Wow. Ini kalau kita top up ya, naik level ke karyawan penuh waktu yang 600.000 itu penghasilannya itu bertambah juga teman-teman. Dan selain dari melakukan tugas, kita juga bisa apa ya ini, bisa mengundang teman ya, seperti biasa mengundang teman. Dan di sini ini kode tautannya teman-teman. Saya akan lihat lagi yang tadi ya, merekomendasikan bawahan. Nah ini teman-teman, bawahan. Biasanya sih yang bawahan itu yang sengsara ya. Untuk aplikasi penghasil uang seperti ini, untuk melakukan tugas ya, pengguna tingkat pertama rasio pendapatan 5%. Jadi dapatnya 50.000 ya, setiap 1 juta dapat menghasilkan 50.000. Pengguna sekunder 2,2%, 22.000. Pengguna level 3 1,1%, 11.000. Di sini ininya teman-teman ya, ini skema atau ya skema atau sistem untuk mendapatkan penghasilannya teman-teman. Oke, di sini saya mau melihat apa lagi ya? Sebetulnya saya malas teman-teman mereview aplikasi seperti ini ya, karena banyak yang request ya, katanya minta direview aplikasi berbagi. Dan ini menurut pandangan saya ya, sebetulnya aplikasi berbagi ini sama dengan aplikasi-aplikasi lain. Aplikasi lain itu ya, contohnya saja Senda Media ya teman-teman. Dan di ini ada saudaranya juga mungkin aplikasinya WPP Group, dan ini bagian dari mereka mungkin ya, mungkin. Senda Media dulu sudah kabur teman-teman ya. Dan ini tampilannya unyu-unyu begini mirip. Dan kalau untuk membayar atau tidaknya, saya juga ya biasanya kalau aplikasi seperti ini itu memang di awal-awal itu membayar teman-teman, tapi itu judi ya. Maksud judi di sini bukan permainannya, kita sama saja berjudi ya, karena kita sama-sama tahu kalau aplikasi dengan skema dan sistem seperti ini ya kemungkinan besar kaburnya itu tinggi teman-teman.
Jadi kemungkinan kaburnya itu sangat besar sekali lah, mungkin ya, seperti itu. Dan memang biasanya di awal-awal itu aplikasi seperti ini memang membayar ya. Dan tapi itu tidak apa ya, tidak tahu sampai kapan membayarnya ya. Kalau di sini yang gratisan katanya ya, kata teman saya yang menggunakan aplikasi ini, itu tidak bisa WD katanya. Harus top up atau minimal ke karyawan penuh waktu. Dan memang kalau aplikasi seperti ini kita memang kesananya ya dipaksa ya, harus deposit mungkin teman-teman. Jadi kalau gratisan ya mereka juga nggak mau rugi teman-teman ya. Jadi sistem money game seperti ini ya seperti ini teman-teman, sama seperti aplikasi yang lainnya. Jadi kalian kalau ada yang berpikiran jalankan aplikasinya di awal-awal, yaitu sama saja kalian dengan berjudi ya. Karena aplikasi seperti ini tidak tahu kapan akan menghilangnya, dan tidak ada aplikasi yang seperti ini yang permanen, yang tetap gitu ya. Jadi bisa saja besok, lusa, atau minggu depan juga hilang, atau kapanpun ini bisa hilang teman-teman ya, atau bisa kabur karena nggak ada perjanjian ya, nggak ada perjanjian mutlak ya di sini. Kita sebagai pengguna dan mereka sebagai penyedia ya, platform, sebagai pengelola aplikasi. Ada itu nggak ada apa ya, perjanjian yang bisa dipercaya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya simpulkan ya, jadi saya mereviewnya ini bukan membayar atau tidak membayarnya ya, karena kebanyakan aplikasi seperti ini di awal-awal pasti membayar ya. Dan ada juga sih yang bilang kalau banyak ya yang komen, saya dibayar asal tahu yang bawanya gitu. Nah ini tanda tanya, kok pilih-pilih ya yang bawanya gitu, asal tahu yang bawanya katanya pasti dibayar. Emang yang bawanya siapa? Yang bawanya mungkin harus orang aplikasinya langsung ya, atau kaki tangannya, atau asistennya, atau yang kerjasama dengan aplikasi ini. Saya ngakak juga sih, masa kalau pengen dibayar harus dibawa sama orang yang tepat? Maksudnya gimana itu? Kalau seperti itu mungkin orang yang membawanya itu yang kaya ya, yang kaya, bukan yang kaya sih, yang penghasilannya gede, dan yang diajaknya itu belum tentu berpenghasilan seperti dia gitu kan. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya untuk aplikasi berbagi ini ya, saya simpulkan dari ketiga aspek ya yang saya review. Dari pertama tingkat keamanan, kedua sistemnya, ketiga skemanya teman-teman. Oke, dari tingkat keamanannya dulu. Jelas aplikasi seperti ini tidak aman teman-teman, karena mendaftar asal-asalan saja itu bisa masuk ya, bisa daftar gitu, dan tidak adanya kode OTP yang masuk ke nomor HP kita pada saat daftar. Kenapa tidak aman kalau nggak ada kode OTP? Ya banyak ya kemungkinan, banyak kemungkinan akun berbagi kita ini bisa dibobol oleh orang lain teman-teman ya. Dan orang lainnya itu nggak mungkin, atau kalau diretas itu kecil kemungkinannya ya, karena nomor itu kita yang punya. Bisa saja dari pihak aplikasinya yang mengubah nomornya, karena kan kalau di tampilan kita seperti ini ya aplikasinya, tapi kalau di tampilan pengelola aplikasi atau pemilik aplikasinya itu beda teman-teman ya. Datanya per baris itu ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena
waktu kejadian Senda Media ya, dulu saya itu susah login atau nomor saya itu tiba-tiba nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk, nggak mau bisa login. Ini cerita saja ya, dulu di Senda Media seperti itu. Saya chat admin ke WA-nya ya, di chatting ke admin di WA Senda Media. Waktu itu saya cerita Senda Media saja karena ini mirip sekali ya teman-teman ya. Dan dia mengatakan ya bahwa nomor saya itu salah. Nomor saya itu salah ya. Dan ternyata kejadian seperti saya ini, seperti saya itu ya, banyak terjadi juga sama teman-teman semua. Banyak juga yang komen sama, "Bang, saya juga kayak gitu. Nomor saya mau login tiba-tiba salah," katanya. Banyak ya, bukan cuma saya ternyata. Dan si admin Senda Media pada waktu itu ngasih tahu bahwa nomor yang dipakai akun saya salah. Ya saya bilang dong, kenapa salah gitu. Dari awal saya pakai nomor itu. Dia mengirimkan nomor yang katanya dulu saya daftar. Dan memang nomornya itu beda sekali teman-teman ya. Hampir semuanya beda ya. Cuma depannya aja yang 082. Setelah 082 itu beda semua. Nah saya kan bingung, kenapa bisa beda gitu. Nah dia menjelaskannya nggak menjelaskan. Katanya jangan mendebat katanya. Yey, kok ngakak gitu. Dan setelah itu untungnya saya buru-buru withdraw dan berhasil. Dan setelah saya withdraw 2 hari kemudian banyak di YouTube ya mereview bahwa Senda Media scam. Oh seperti itu mungkin saya itu cerita saja teman-teman ya, mungkin itu ciri-ciri kalau mau scam ya, banyak masalah. Terus teman-teman, yang kedua ya sistemnya itu ini jelas ya, money game teman-teman, karena kita butuh mengumpulkan uang. Aplikasi ini mengumpulkan uang deposit dan itu money game teman-teman ya, dan dilarang. Terus yang ketiga skemanya Ponzi teman-teman. Kita disuruh atau ada fitur atau bukan fitur ya, ada apa ya ini, jadi intinya kita bisa mengundang teman lain ya untuk menggunakan aplikasi ini. Nah merekomendasikan ke bawahan ya, meskipun di sini nggak wajib ya, ini mempengaruhi ke withdrawal ya dan deposit itu, meskipun aplikasi ini tidak memaksa. Dan itu apa ya, nantinya kendalanya di withdraw ya. Kita bisa saja main gratisan ya, tapi withdraw itu akan susah. Terus kita ya mau nggak mau harus deposit ya. Intinya kan kalau manusia itu pengen nyoba. Tapi kalau yang sudah paham dengan aplikasi seperti ini, pasti ada lah orang-orang yang sadar mungkin ya. Dan ini ada referralnya juga teman-teman, dan ini skemanya Ponzi, menjanjikan keuntungan yang di luar logis ya, keuntungan yang nggak logis ini ya. Jadi mungkin saja kalau yang dibayar ya yang mengundang pertama kan tadi banyak ya. Ada yang komen juga di video saya di WPP Group ya, yang bahas WPP Group. Saya dibayar katanya, asal tahu yang mengajak. Nah itu kan misal kalau si A nih mengajak dan dia kalau ikut dengan si A itu bagus mungkin ya dibayar, tapi kalau ikut dengan si B itu banyak masalah. Kenapa harus dibeda-bedakan ya? Nah itu saja teman-teman ya. Jadi saya simpulkan bahwa aplikasi berbagi ini, pertama tidak aman, kedua sistemnya money game, ketiga skemanya Ponzi teman-teman. Dan yang utamanya aplikasi ini ya bisa dikatakan ilegal teman-teman,
berbahaya juga sih teman-teman ya, berbahaya, ilegal, dan tidak terdaftar di lembaga manapun. Jadi harap berhati-hati teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi ini ya. Saya sarankan kalian pelajari dulu, pikirkan masak-masak ya. Jangan sampai kalian merugi ya. Kalau mau deposit dipikir-pikir dulu deh gitu. Karena aplikasi seperti ini nggak ada yang bertahan lama. Ini ya kalau saya lihat sudah ada 2 bulan ya. Itu lama ya? Enggak teman-teman, 2 bulan itu sebentar. Yang lama itu abadi ya. Dan aplikasi seperti ini nggak ada yang kekal. Kalau nanti ini sudah lari ya, kabur, saya harap kalian bisa mengambil pelajaran ya dari aplikasi seperti ini. Sayangi uang kalian ya, apalagi itu uang beras. Kalau pakai uang beras ya kasihan lah gitu. Jadi yang untung gedenya itu ya mungkin yang mengajak yang pertama, yang paling atas gitu kan, skema Ponzi teman-teman. Yang paling atas itu ya memang kalau skema Ponzi itu yang untung gede gitu. Tapi lihat dulu gitu, yang di atasnya itu siapa. Nggak mungkin orang biasa. Kebanyakan dari aplikasi ini yang di atas, yang paling atasnya itu orang dari aplikasi ininya juga, atau yang kerjasama dengan aplikasi ini juga gitu. Jadi bukan orang biasa ya. Kalau yang orang biasa itu rakyatnya yang di bawah. Oke teman-teman, itu saja review kali ini ya. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.